Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurnia Ulfa, NIM 272100005, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi, kelas 1C Biologi. Dosen pengampu Bapak Ade Novia Maulana. Berikut penjelasan tentang kecerdasan buatan. Selamat menyaksikan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (IA) merupakan teknologi mesin yang dibuat mirip seperti cara kerja pikiran manusia, di mana mesin ini mampu memahami dan menganalisis dengan mempelajari data dari algoritma yang dirancang secara khusus. Kelebihan kecerdasan buatan: 1. Mempunyai sifat lebih permanen. 2. Mudah untuk digandakan dan disebarluaskan. 3. Lebih murah dan bersifat tetap. 4. Dapat direkomendasikan. 5. Lebih cepat dan baik dalam mencari solusi terhadap masalah. Kelebihan kecerdasan alami: 1. Kreatif, kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan. 2. Seseorang dapat mempergunakan kemampuannya secara langsung. 3. Pemikiran manusia dipakai secara meluas. Perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan konvensional. 1. Fokus pemrosesan. Kecerdasan buatan berdasarkan pada simbol-simbol atau numerik sebagai pengetahuan. Sedangkan kecerdasan konvensional, pemrosesan berdasarkan pada data dan informasi yang dimasukkan. 2. Pencarian. Kecerdasan buatan untuk pencariannya menggunakan pencarian terbimbing atau heuristic search, sedangkan pencarian kecerdasan konvensional menggunakan algoritma. 3. Input pada kecerdasan buatan. Input bisa tidak lengkap, sedangkan input kecerdasan konvensional data yang dimasukkan harus lengkap. 4. Keterangan. Pada kecerdasan buatan biasanya disediakan keterangan, sedangkan kecerdasan konvensional tidak disediakan keterangan. 5. Struktur. Pada kecerdasan buatan, kontrol dipisahkan dengan pengetahuan, sedangkan kecerdasan konvensional kontrol terintegrasi dengan data atau informasi. 6. Keluaran. Pada kecerdasan buatan, keluaran berupa kuantitatif, sedangkan kecerdasan konvensional berupa kualitatif. 7. Penalaran. Pada kecerdasan buatan disediakan penalaran, sedangkan kecerdasan konvensional tidak tersedia penalaran. Ruang lingkup kecerdasan buatan. A. Sistem pakar. Komputer sebagai media untuk menyimpan knowledge para pakar, sehingga komputer mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, layak kemampuan seseorang pakar. B. Pengolahan bahasa alami. User bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Bentuk komunikasinya dengan menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. C. Pengenalan ucapan. Manusia bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Bentuk komunikasi dengan menggunakan suara, di mana suara manusia sudah disimpan dan di komputer terlebih dahulu, sehingga komputer bisa mengenali suara manusia. D. Robotika dan sistem sensor. Robotik akan menggantikan sebagian pekerjaan manusia, sedangkan sistem sensor akan membuat robotik atau sistem terotomasi. E. Computer vision, menafsirkan image maupun objek-objek tampak melalui komputer. F. Intelligence Computer Aided Instruction. Komputer bisa digunakan sebagai guru yang bisa melatih dan mengajar game playing. Soft computing merupakan perkembangan baru dalam membangun sistem inteligensia, di mana sistem yang mempunyai keahlian seperti keahlian yang dimiliki manusia pada domain tertentu, mempunyai kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan supaya bisa bekerja lebih baik apabila terjadi perubahan pada lingkungan. Thinking of you, thinking of you.